Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara mengatasi HP Oppo A16 atau CPH2269, seperti inilah tampilan belakangnya. Yang kendalanya itu bisa hidup kalau sambil dicas ya teman-teman ya. Namun kalau casannya dicabut dia langsung mati ya. Bisa dilihat ya, HP-nya langsung mati jika casannya dicabut ya. Oke, di sini kita akan membahasnya teman-teman ya, bagaimana cara mengatasinya. Simak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, let's go. Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengatasi HP Oppo A16 atau untuk modelnya itu CPH2269 ya teman-teman ya. Yang kendalanya itu hanya bisa hidup kalau sambil dicas, namun jika casannya dicabut dia langsung mati teman-teman ya. Sama seperti video di awal tadi ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Oke, langsung saja kita cek dulu untuk tipenya ya teman-teman ya. Apakah benar ini adalah Oppo A16 atau untuk modelnya CPH2269 ya. Kita cek dulu. Dan metode ini nanti bisa kita terapkan di HP Oppo tipe lainnya atau bahkan merek lainnya, kalian bisa terapkan metode ini ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya untuk nama perangkat Oppo A16 atau modelnya CPH2269 ya teman-teman ya. Jadi memang sangat sering terjadi ya untuk di HP Android dalam kondisi seperti ini ya teman-teman ya. HP ini bisa hidup karena sambil dicas ya teman-teman ya. Namun jika dicabut bisa kita lihat ya, HP-nya langsung mati ya teman-teman ya. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Sama seperti HP ini yang sebelumnya juga sudah kita upload tutorialnya ya. Ini sama kendalanya ya, bisa hidup kalau sambil dicas ya. Namun jika casannya dicabut atau untuk membuka video seperti ini kalau belum parah ya, dia langsung mati ya HP-nya teman-teman ya. Kita tunggu. Oke, ini belum mati ya, kita tunggu sebentar. Kalau belum parah, nah seperti ini bisa kita lihat ya, dia langsung mati ya teman-teman ya. Namun kalau sambil dicas dia bisa hidup ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya. Langsung saja di sini HP-nya akan kita bongkar-bongkar ya teman-teman ya. Metode ini bisa kita terapkan di HP Oppo tipe lainnya atau bahkan merek lainnya yang kendalanya sama seperti ini ya. Jika HP kalian bisa hidup kalau sambil cas ya, berarti metode ini kalian bisa terapkan ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita bongkar backdoornya. Caranya kita gunakan minyak kayu putih ya untuk mempermudah pembukaan back covernya jika tidak ada blower ya. Kita selipkan seperti ini untuk pembukaan awal atau untuk mencari celah ya. Kita kasih minyak kayu putih sedikit. Oke, jika sudah ada celah seperti ini kita gunakan plat tipis ya. Kita gunakan lagi sekarang gunakan plastik atau alas dari anti gores itu ya teman-teman ya. Kita biasanya menggunakan itu sama seperti tadi, kita kasih minyak kayu putih. Fungsinya untuk sedikit memperlunak lem backdoornya teman-teman ya. Oke, jika ada celah, sudah ada celah ya tinggal kita gariskan terus. Jangan terlalu dalam untuk di seputaran tombol power ya, di bawah kamera ini, karena ada fleksibel dari sidik jari atau fingerprint ya teman-teman ya. Oke, jika sudah bisa diseset seperti ini ya, tinggal kita kelilingkan saja teman-teman ya. Kita percepat sedikit untuk prosesnya. Oke, back cover sudah terlepas ya. Selanjutnya kita taruh dulu. Nah, ini bisa kita lihat ya, fleksibel dari sidik jari. Jadi jangan sampai terlalu dalam untuk masuknya. Nah, ini ya, ini adalah fleksibel dari sidik jari, jangan sampai kena plat tadi atau yang untuk nyeset nanti bisa sobek ya. Oke, selanjutnya kita bisa bongkar-bongkar HP-nya ya. Ini bisa kita lihat ya, HP ini masih segel, belum pernah dibongkar ya. Oke, kita lepaskan dulu baut-bautnya ya. Kita percepat untuk proses pembukaan bautnya ya biar tidak kelamaan. Oke, baut-baut sudah terlepas semua ya teman-teman ya. Selanjutnya kita buka sedikit ya untuk middle frame-nya ini ya, yang middle frame tengah. HP masih posisi hidup ya teman-teman ya. Oke, tinggal kita gunakan kuku saja seperti ini. Lalu setelah terlepas jangan langsung dibuka ya, kita lepaskan dulu fleksibel dari sidik jari. Nah, ini kita lepaskan dulu. Selanjutnya setelah lepas ya tinggal kita lepas saja seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa fokus pada baterainya ya. Dan kita lepaskan dulu untuk konektor dari baterainya. Lalu kita lepaskan juga baterainya teman-teman ya. Nah, ini kita tarik plastik yang warna hijau ini ya. Oke, kita kletek dulu. Di sini untuk tipe baterainya atau model baterainya BLP805 ya.
Nah ini jika HP kalian memang baterainya sudah ngedropan atau kembung, langsung saja diganti. Kalian beli bisa cek di keranjang pojok video ya. Untuk tipe modelnya ini baterainya BLP 805 ya. Oke, kita tarik ya yang warna hijau, namun kita tahan yang warna putih ini ya, yang bening ya. Kita tarik yang warna hijau untuk plastiknya ya. Oke, hati-hati saat penarikan, takutnya HP-nya mencelat. Nah ini sudah terlepas, ini terlepas, nggak apa-apa ya untuk plastik warna hijaunya, nanti bisa kita pasang kembali teman-teman ya. Oke, kita presisikan jika ada yang kembung. Oke, nah seperti ini. Selanjutnya kita lepaskan solasi-solasi pelindungnya. Solasi yang warna kuning ini ya teman-teman ya, kita lepaskan. Hati-hati, tetap rapi ya saat pelepasan. Kita gunakan pinset atau alat lainnya, yang penting jangan sampai tertusuk ya untuk baterainya teman-teman ya, nanti bisa rusak. Oke, kita lepaskan, nanti akan kita pasang kembali serapi mungkin ya. Oke, seperti baterai HP ini ya, ini masih sangat bagus sekali, dan ini masih ori, masih bawaan HP. Secara fisik masih bagus ya, belum kembung ya. Selanjutnya kita bisa fokus pada fuse-nya, ini kita kelentek lagi ya. Oke, nah ini kita kelentek, nanti akan kita rapikan kembali ya. Oke, ini bisa kita lipat dulu. Selanjutnya kita akan lakukan penjemperan pada fuse-nya teman-teman ya. Nah ini untuk fuse dari baterai HP Oppo A16 ya. Letak fuse-nya sebelah kiri, dan untuk kodenya itu PLK ya teman-teman ya. Kalian bisa ganti, saran saya jika ada gantinya kalian bisa ganti. Namun jika tidak ada, kita bisa jumper saja, atau kita solderkan menggunakan kawat jumper dari satu ke titik satunya ya. Hanya kita sambungkan saja seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi saran saya kalian ganti, jika nggak ada ya ikuti saja tutorial ini. Kita jumper menggunakan kawat jumper, jika nggak ada kawat jumper kalian bisa gunakan kabel bekas handset ya teman-teman. Namun jika tidak ada juga, kalian bisa langsungkan jumper atau sambung menggunakan timah ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita jumper ya menggunakan kawat jumper ya teman-teman. Kita kasih timah dulu. Jadi walaupun kita jumper ini aman ya teman-teman ya. Jadi fungsi untuk fuse ini untuk memproteksi jika ada arus berlebih ya. Kita jumperkan dari titik satu ke titik satunya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita kasih timah dulu agar mempermudah saat penjemperan ya teman-teman ya. Bang, apakah ada dampaknya jika kita lakukan penjemperan seperti ini? Nggak ada teman-teman ya, kita sudah sangat sering sekali dan sudah sangat lama sekali. Jika ada kendala seperti ini ya hanya kita jumper saja teman-teman ya. Namun jika pemiliknya ingin diganti ya kita ikuti saja, kita ganti saja teman-teman ya. Oke, hanya seperti ini, kita kasih timah dulu, lalu kita jumper menggunakan kawat jumper ya setelah kita kasih timah ya teman-teman ya. Oke, kita siapkan dulu untuk kawat jumpernya. Nah ini kebetulan sisa sedikit, kita cari nggak tahu nggak ada yang masih panjang. Ini sisa bekas jumper ngetes antena ya, antena HP dan speaker ya. Oke, langsung saja kita jumperkan atau kita solderkan atau kita sambungkan ya. Ini sebenarnya fungsinya untuk menyambungkan saja teman-teman ya. Jadi fuse-nya ini putus gitu ya. Langsung saja kita kerik dulu, karena kawat jumper ini ada lapisannya teman-teman. Oke, setelah kita kerik langsung saja kita solderkan atau kita jumperkan dari titik satu ke titik satunya. Hanya seperti ini saja untuk prosesnya. Pastikan rapi, jangan sampai short atau nempel kemana-mana ya. Oke, kita solder juga satunya ya. Nah seperti ini, pastikan benar-benar rapi ya teman-teman ya. Selanjutnya setelah kita solder semua ya tinggal kita potong saja untuk kawat jumpernya, dan selanjutnya ya tinggal kita rapikan kembali ya. Kita pasang-pasang semua ini ya pelapisnya atau solasinya ini ya teman-teman. Nah ini bisa kita lihat, ini adalah jumperan kita tadi ya, hanya kita jumperkan saja seperti ini. Kita sambung dari titik satu ke titik satunya ya, hanya seperti ini saja teman-teman ya untuk prosesnya. Dan selanjutnya ya tinggal kita rapikan kembali untuk penutupnya atau solasinya teman-teman. Oke, kita pasang-pasang semua, lalu langsung saja kita tes apakah berhasil atau tetap mati hidup atau bisa hidup kalau sambil dicas, dan tetap mati saat kita cabut casannya. Oke, kita rapikan dulu ya. Ini kita tutupkan kembali untuk solasinya ya. Oke, serapi mungkin, jangan sampai ada yang terbuka ya teman-teman ya. Bang, bagaimana jika langsung saja diganti baterai? Ya nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena ini sebenarnya yang bermasalah ini baterainya ya. Namun kalau jika memang baterainya masih bagus ya sayang ya, kalian back jumper saja seperti ini sudah normal kok teman-teman ya. Namun jika kalian masih belum yakin ya kalian ganti saja baterainya ya. Oke, jika sudah langsung saja kita pasang kembali dan kita tes langsung ya teman-teman ya. Kita pasangkan baterainya, kita pasang konektor baterai, lalu kita pasang middle bezelnya atau ini ya teman-teman ya, bezel tengah ini kita pasang. Jangan lupa kalian pasang juga untuk fleksibel dari sidik jari atau fingerprintnya. Oke, lalu kita rapikan, tinggal kita presisikan saja seperti ini.
Oke, jangan sampai meleot untuk tombol-tombolnya teman-teman ya. Pastikan presisi, nanti bisa rusak kalau meleot ya untuk tombol-tombolnya teman-teman. Oke, jika sudah rapi langsung saja kita hidupkan sambil kita tes ya. Kita hidupkan, bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah bisa hidup setelah kita hanya jumper saja seperti ini? Oke, kita tunggu masih di logo Oppo. Sambil menunggu HP-nya loading, kita pasang kartu-kartunya dan kita pasang baut-bautnya ya. Kita percepat untuk proses pemasangannya ya, biar tidak kelamaan ya teman-teman ya. Karena kalau saya ini sudah yakin ya, jika penyakit seperti ini, jumper fuse sudah pasti beres ya. Kita percepat untuk proses pemasangan bautnya dan sekaligus kita lem backdoornya teman-teman ya. Oke. Oke, setelah kita pasang-pasang baut dan kita lem juga backdoornya, selanjutnya kita langsung tes ya teman-teman. Ini sudah aman, tidak mati walaupun sudah tidak kita cas ya teman-teman ya. Selanjutnya kita tes untuk buka-buka video di TikTok, YouTube dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi seperti inilah teman-teman ya cara mengatasi HP Oppo A16 atau untuk Oppo tipe lainnya atau bahkan merek lainnya yang kendalanya hanya bisa hidup kalau sambil dicas, namun jika casannya dicabut dia langsung mati teman-teman. Oke, kita tes, kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi. Oke, kita tes ya. Bisa kita lihat di sini sudah aman, tidak mati lagi walaupun sambil kita buka YouTube atau TikTok ya teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Monggo di follow ya akun Facebook kita juga ya. Untuk nama Facebooknya Seni dan Teknologi ya. Siapa tahu kalian kesusahan atau mengalami masalah, kalian bisa follow lalu chat ya. Kalian tanyakan keluhan masalahmu ya teman-teman ya. Oke, gitu saja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.